Ada kata Nabi 3 yang kada putus. Nah, jadi hadis Nabi yang qata amalun tadi belum titik. Ada illa lagi, illa min salasin, kecuali ada 3 macam. Pertama kata Nabi shadaqatin jariyah. Kalau orang itu ada bisi harta, ada bisi kelebihan, lalu hartanya disedekahkannya untuk amal jariyah. Nah, termasuk malam ini tanah kosong aja lagi masih hanyar nih. Tinggal dibangun dulu, tinggalnya untuk majelis. Nah, sedekah jariyah majelis utama nih untuk ilmu nih. Nah, kita terbuka hati kita untuk majelis, untuk sedekah jariyah, untuk bekal kita nanti di akhirat mendapatkan pahala yang besar. Kira-kira cepat nih terbangunnya. Mudah-mudahan cepat terbangun dengan sedekah amal jariyah kita, karena itulah yang sebenarnya harta kita yang kita simpan di majelis jadi sedekah jariyah. Harta yang di rumah, harta yang di bank, harta yang dimanapun yang kita simpan belum tentu menjadi milik kita. Jangan-jangan jadi milik maling, bercuri orang, diambil orang, dirampok orang, habis. Ataupun musibah, kebakaran, banjir, longsor dan sebagainya, habis hartanya. Tapi yang sudah dikeluarkan untuk sedekah jariyah itu sudah pasti milik dia, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah jariyah. Baik itu membangun masjid, musalla, madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat anak yatim, tempat-tempat panti asuhan, panti jompo dibangunkannya, apalagi majelis taklim, ilmu yang disebarkan di tempat majelis taklim ini. Nah, yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Nah, kedua nih, kata Nabi yang ketiga putus, ilmu yang diambil manfaat. Di mana mengambil ilmu? Di majelis, di pondok, di pesantren, di madrasah. Nah, itu ilmu. Kalau dia dapat menyerap, mengambil ilmu di majelis-majelis taklim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menerima ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, mati yang mengajarkan, pahala tetap mengalir ke dalam kuburnya. Ini yang kada putus. Yang ketiga kata Nabi, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Didiklah anak kita secara anak yang soleh, secara agama, supaya mereka mengenal syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, baik di pondok pesantren, madrasah tadi, ataupun di majelis-majelis taklim. Nah, kita sudah lewat umur, kada tahu lagi ke sekolahan, lewat sudah umur, kada ke madrasah lagi, sudah majelis ada, datang kita ke majelis karena ilmu yang kita ambil di sana. Nah, yang sekolah di agama, anak menjadi anak yang soleh, itu sudah pasti didikan agama, didikan pondok, didikan pesantren, jadi anak soleh. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Ini akhir zaman sudah ini. Tidak sedikit kita melihat anak-anak yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya karena tidak ada didikan agamanya. Bahkan kada pernah terima hauli abahnya, kada pernah membacakan yasin tahlil kepada abahnya. Bahkan kadang-kadang dia mengebut pakai kendaraan, mesan abahnya diranjahnya patah sampai ke kuburan. Mabuk sekalinya anaknya, saling tuluk di kuburan, saling berbuncalak, sadar, beristighfar langsung, astagfirullahaladzim, mesan abah hendak ini rupanya kan pernah ziarah. Bukan anak soleh, durhaka, rugi kita. Jangan sampai menyesal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang menyesal setelah matinya karena kada beramal saleh. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, Allah menggambarkan orang yang menyesal dalam kehidupan sehari-harinya, tidak beramal saleh, tidak berbuat baik, kemudian mati, dicabut nyawanya, baru keluar rohnya dari jasadnya, sudah dia berteriak kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah, ya Rabb, irji'uni, kembalikan ulun, bulikakan pulang roh ulun ke dalam jasad. Kenapa? La'alli a'malu sholihan, ulun nak beramal soleh fima taraktu,
pada waktu di dunia ulun tertinggal kada beramal soleh. Orang ke masjid ulun kada umpat ke masjid berjamaah, orang ke majlis ulun kada umpat ke majlis, orang Isra Mi'raj ulun kada umpat Isra Mi'raj, orang bahaulan ulun kada umpat haul, orang bersedekah banyak duit ulun tapi ulun kada terbuka hati bersedekah. Nah sekarang mati dicabut nyawanya berteriak kepada Allah, la'alli amalu sholihan. Kenapa dia berteriak? Karena di depannya ada alam kubur, alam barzah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa kubur. Di dalam kuburnya dinampakkan sudah ada ulat, cacing, kala, ular dan lain sebagainya yang akan menggerogoti badannya. Di depan kubur sudah ada dua munkar nakir yang bakal memukul kepalanya, badannya dengan pemukul yang berduri, hancur tegaknya. Makanya dia berteriak kepada Allah, Rabbil ji'uni. Belum lagi malakal mautnya jauh mencabut roh. Di tangan malakal maut masih rohnya. Wakuliat sudah Rabbil ji'uni. Tapi apa jawab Tuhan? Kala, kada ya Tuhan. Sekali-kali tidak, kata Tuhan. Membahasa Banjar Tuhan tuh bagaimana itu? Nyamannya muhak ya Tuhan, yang minta berikan pulang. Waktu hidup kemana gerang? Diberi umur sudah 60 tahun, 70 tahun. Nah, batas umur umat Nabi kita baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Sudah 60 70. Kemana waktu hidup itu? Terbuang-buang waktu kada beramal soleh. Sekarang penyesalan minta berikan, namanya muah ya Tuhan. Nah, seandainya Tuhan sanggup memberikan, Tuhan kada memberikan doa. Memang Allah sanggup. Mudah bagi Allah, jasadnya masih ada, roh masih di tangan malakal maut. Mudah aja Tuhan menyuruh malakal maut, bawa kembali rohnya, berikan, masukkan. Mudah aja bagi Tuhan. Tapi Allah kada hakun. Nah ini menyesal. Seandainya diberikan gini Tuhan, bikin heboh orang aja juga. Pak berikan. Suruh dimandiin, dikapani, Anda ke tengah rumah, tidak disembayangi, datang imam, datang makmum, banyak sudah di bak rumah. Berikan Tuhan rohnya, duduk mayatnya, bangun, pakaiin potong nih. Kada bukahan lah orang, pasti bukahan berataan, bukahan, nang kada buka cuma imam aja sorangan. Jangan mayatnya imam, jago rupanya imam ini kada bukahan, nalain bukahan. Kenapa imam menjadi kada bukahan, nalain bukahan? Jadi imamnya amplok jenazah belum. Amplok belum dapat imamnya, lain sudah bukan, lain sudah dapat. Kan biasa orang bagi amplok jenazah itu mulai belakang susun belah bagi sampai ke muka imamnya takbir Allah Akbar, nah kan dapat lagi belum, kayaknya berdiri menjulung. Soalnya mayatnya bangun, bukan orang imamnya kada bukan, sampai mayatnya kalau imam soalnya ada amplok. Nah ini bikin heboh aja. Ya Tuhan bikin heboh harusnya dibangunkan biar menyesal. Wa min waraihim barzakhun. Nah, ucapannya itu apa itu? Bahasa basi aja kata Tuhan. Bahasa basi itu ucapan tadi itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di depannya ada alam barzakh menunggu kebangkitan sampai hari kebangkitan itu hari kiamat. Apabila lamanya kebangkitan itu kada kau dihitung wallahu a'lam dalam kubur. Apalagi mulai zaman Nabi Adam meninggal berapa juta tahun kan? Zaman Nabi kita aja yang meninggal 14 abad yang lalu, 1443 tahun mendapat nikmat seterusnya. Apa selamat sampai akhirat. Tapi kalau sudah sengsara di kuburnya, di akhirat lebih sengsara lagi itu. Itu ciri tanda di kubur. Nah inilah penyesalan demi penyesalan. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad menyesal dalam kehidupan dunianya. Dekatkan diri kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah. Cari ciri nang wali min aulia supaya dapat menjadi kekasih Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Ayat lagi masih menyambung, kata Allah lagi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Belum cukup la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tu wali min auliaillah, tapi alladzina amanu, mereka harus orang yang beriman, itu yang diangkat Allah menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Orang itu harus beriman kepada Allah. Ini tidak beriman, tidak mungkin menjadi kekasih Allah. Beriman juga sudah belum cukup. Wa kanu yattaqun, kata Allah. Mereka yang beriman tadi harus menjadi orang yang bertakwa. Yattaqun. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah itu baru wali.
takut. Ini seandainya ada mengaku orang itu beriman, apalagi mengaku seorang wali, la ya'riful wali illal wali, apalagi ciri-ciri sudah banyak padanya, tapi mengaku sendiri wali, tapi nang di belakang kada takunnya kali itu kada ada. Ini sudah terjadi di beberapa tempat, beberapa daerah ada yang mengaku wali, diwalikan oleh murid-muridnya, santri-santrinya mewalikan, tapi kada ya takun orangnya. Nah ini bahayanya, hati-hati nih, jangan sampai tertipu kita dengan wali-waliannya. Nah, ada wali jujur, ada wali-walian. Nah, ada nang jadi wali jujur, ada nang wali jadi-jadian. Nah ini bahaya nih, wali jadi-jadian nih. Nah, kada takun, kada bertakwa. Sedangkan takwa di sini tadi garis besarnya definisinya ijtinabu nawahi, menjauhi larangan, imtitsalu awamirillah, menuruti perintah. Ini perintahnya aja kan dituruti. Seperti mana inti daripada Islam pada malam ini, sholat, sembahyang. Sekalinya walinya kada sembahyang. Oh sini ada bisi karomah aja. Ada keistimewaan bila berucap pas terus kena terus. Itu belum tentu wali bila berucap kena. Bisa aja itu istidrak lanjuran. Nah jadi kalau wali itu ada karomah di tangannya, kalau nabi itu mukjizat, kalau orang soleh ma'unah, kalau orang jahat nang menentang perintah Allah, nang kada mau menurut perintah Allah, bahkan maksiat, itu namanya istidrat kalau ada kelebihan. Karena itu kita tunggu tuh istidrat terbesar di akhir zaman turun, karena hari kiamat sudah dekat, Dajjal. Itu bahkan mengaku Tuhan, apa dikehendakinya jadi, apa yang dia katakan sampai benar. Semua itu istidrak dilanjur oleh Allah. Jadi kalau ada orang ini yang mengaku wali tadi itu kada sembahyang, jadi bedanya mudah aja kita membedakan lah. Di sholat saja, di perintah Allah aja, dengan larangan Allah kita perhatikan di situ. Oh, biarpun kelebihannya ada, keistimewaannya ada, itu anjuran tuh berarti. Ibu wali sembahyang kada 5 waktu, seminggu sekali Jumat kada juga. Sekali ditakuni, kenapa kau sembahyang Jumat? Sembahyang aja di mana? Mau di Makkah tiap tahunnya, di Makkah tiap minggu, tiap Jumat ke Makkah sembahyang walinya nih. Nah, murid-muridnya tuh percaya banget tuh. Oh hebat tuh guru kita nih, sembahyang di Makkah tiap Jumat. Coba bawa pintar-pintar. Kenapa pintarnya? Musim tiap Jumat sekali-sekali bang, pada umpat. Guru umpat bang sekali-kali nak ke Makkah nah, biar pokoknya di jubah pian kah? Pasti ada jawabannya guru tuh. Wah nyonangnya belum sampai waktunya lagi, pasti udah belum sampai itu. Coba bang intai, memang ada kejadian tuh diintai, kada sembahyang Jumat di masjid sini, masjid sana kada ada nang meragukan, masih kurang yakin, diintainya berdua bertiga mengintai di muka rumah, ada bersembunyi bang ke rumah, nanti ke masjid kada nih turun nih. Setengah 12 ada turun juga, ada tadi dudukan di rumah. Setengah 12 turun, sampai jam 12 ada turun, sampai orang bank ada turun juga, sampai komat ada turun juga, sampai nama intai kada sembahyang Jumat juga. Daripada anak mengintai aja. Anda membuktikan nih dasar kada sembahyang Jumat. Nah sekali ditangi takutnya anak bener turun kada sembahyang Jumat. Tadi menjawab, Onda sembahyang aja di Makkah tiap Jumat nih, di Makkah terus. Boleh tidak? Setengah 12 kita masuk kamar aja. Murid-muridnya suruh sembayangan aja, masuk kamar, ke Makkah. Nah, mungkin kita secara logika berpikir, bakal jangan mau menakluk berat langsung tuh. Coba renung, Jumatan di Makkah dengan kita di Banjar sini berapa jam selisihnya? 5 jam. Nah, 5 jam juga. Bila setengah 12 sih pada masuk kamar ke Mekah sembahyang Jumat, di Mekah masih setengah 7. Setengah 7 besokan aja keluar masjid orang sembahyang subuh. Nah, pagilah sembahyang Jumat di Mekah, orang masih setengah 7 di sana. Nah begitu masuk tuh pada setengah 12 kamar, boleh itu. Intai aja pasti goreng masuk kamar tuh hanya sembahyang Jumat apa? Goreng beli berat. Banyak ada jam 1, setengah 2 keluar kamar, muridnya datangkan pulang. Wah pakai sah tuh bang, luar biasa Makkah ya, imamnya Imam Sudais. Semuanya tahu Imam Sudais
luar biasa suaranya. Nyata ya, suara pilihan orang imam-imam sana nyata bang, suara dalam belek disuruh. Kita aja lebih pemulih, jadi pakai logika. Sekarang ini logika dipakai, digunakan. Jadi jangan sampai ada orang yang disesatkan di akhir zaman ini. Ini sudah disebut Nabi. Rasulullah SAW mengatakan sudah, ulama-ulama, orang-orang alim, guru-guru, rohnya diambil oleh Allah satu persatu. Bila sudah keadaan orang alimnya, nang jadi, nang timbul jahil, nah alim habis. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma intisa'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba perhatikan di hadis, sudah terjadi ini. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya sekaligus dicabutnya, tidak, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut rohnya ulama. Kalau ulama sudah betulnya, otomatis ilmu di bawahnya. Ilmu kenapa diwariskan secara langsung? Al-ilmu bitta'allum, ilmu harus belajar, berijtihad, sungguh-sungguh, mengaji, menuntut di mana-mana. Karena kalau secara langsung, nah kayak apapun hebatnya orang itu, nah kayak apapun alimnya orang itu, anak meninggal merasa sudah, lalu dikumpullah anak murid ataupun anaknya yang disayanginya, cucunya dulu kan sini nih, apa rasanya lo kada sanggup lagi nih, malah kalau mau suruh parak nih, nggak mencabut roh. Jadi ilmu sayang di bawah nih, dulu aja nih, bariakan langsung, cabutakan sin sorban, hamputakan sebut-sebutnya, masuk lah kira-kira ilmu. Jatanya kawan kayak itu, tak bisa pulang majelis, menyakawan kayak itu, tak bisa pulang pesantren, pulang pondok. Tapi nyatanya kadang ulama besar kayak apa aja, besarnya hebatnya wali kamin wali punya wali ilah, kadang kawa memberikan ilmu secara langsung kepada muridnya, anaknya, cucunya, orang yang disayangnya. Nah ini, jadi Allah mencabut rohnya para ulama, otomatis ilmu di bawahnya. Makanya arti mumpung ulama masih hidup, mumpung guru-guru masih ada, jangan sampai terlambat ambil ilmunya. Dengan apa? Bitta'allum, belajar, rajin-rajin sekolah, mumpung masih ada guru. Karena ini akhir zaman sudah, Allah cabut roh mereka ini, guru-guru, ulama-ulama, habis satu persatu, tunggal lingkungan habis. Kalau sudah habis tunggal lingkungan, apa yang terjadi kata Nabi? Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi orang alim, habis semuanya, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu urusan juhala, kata Nabi, Allah akan manusia ini, orang-orang akan menjadikan pemimpinnya, nang diikutinya, nang dianutnya juhala, orang jahil. Nah sekarang kita sudah merasa nih, ulama kadada, guru kadada, banyak alim-alim yang menyesatkan kepada kita, nang jahil tuh tampil, nang jahil tampil. Ini kita sudah merasa tuh. Tuh lihat TV, buka TV pagi-pagi tuh, mubalik, nang menyampaikan, banyak nang menyalahi daripada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Banyak yang asbun, tahu asbun? Asal bunyi. Takut orang hukum ini kata langsung jawab soalnya luput pikirnya. Ini namanya juhala. Ittakhadhan nasu urusan juhala, maka dipakai orang. Nang awam kada tahu inggih pun. Sampai-sampai tadi ajaran kada sembahyang, umpat. Kenapa? Jahil. Coba punya pintar, coba punya tahu, cuma ada dasar hukum, cuma pondasi kuat. Kan harapannya umpat, tapi itu goyang-goyang. Nah inilah, kalau sudah ulama besar wafat meninggal, ittaqadan nasurusan juhala, fasu'ilu, ditanya orang fa'aftau bi ghairi ilm, mereka akan memberikan fatwa dengan mudah, masalah hukum dengan mudah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu, ya asbun tadi itu tanpa ilmu.